Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang perbedaan antara SKKNI dan KKNI. Kedua istilah ini seringkali salah dalam pengucapannya dan salah dalam peruntukannya. SKKNI itu adalah singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Sementara KKNI itu adalah singkatan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. SKKNI itu sendiri merupakan salah satu standar kompetensi, sementara KKNI merupakan salah satu jenis skema sertifikasi. Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, standar kompetensi ini itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu SKKNI, standar internasional, dan standar khusus. Di sini kami tampilkan salah satu contoh SKKNI, yaitu SKKNI bidang informasi geospasial. SKKNI itu sendiri dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jadi di SKKNI itu sendiri yang unik adalah tertera nomor serta tahun dan juga tentang bidang apa yang dijelaskan oleh SKKNI itu sendiri. Bisa kita scroll ke bawah, misalnya saya cari di sini halaman 300. Karena SKKNI itu biasanya halamannya sangat banyak, jadi kita perlu melihat satu persatu. Nah, seperti ini kita lihat di dalam SKKNI ini terdapat, ya seperti yang tadi, terdapat kode unit, kemudian terdapat judul unit, deskripsi unit, kemudian juga terdapat elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, maka di dalam SKKNI ini terdapat batasan variabelnya yang terdiri dari konteks variabel, peralatan dan perlengkapan, peraturan, norma dan standar, dan kemudian panduan penilaian. Kemudian persyaratan kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan keterampilan yang ditunjukkan dan sikap yang diperlukan. Sekarang kita membahas tentang skema sertifikasi. Skema sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa KKNI itu adalah salah satu jenis dari skema sertifikasi. Bisa dilihat di sini, skema sertifikasi itu sendiri terdapat 3 jenis, yaitu KKNI, okupasi atau jabatan nasional, dan klaster. Nah, ketiga jenis skema ini memiliki perbedaan yang mendasar. Seperti yang kita bahas adalah KKNI bersifat nasional, kemudian jenjang kualifikasi terdiri dari 9 level. Setiap level disusun dengan sejumlah unit kompetensi berdasarkan deskripsi KKNI. Kemudian kemasan ditetapkan oleh otoritas kompeten. Sementara jenis skema yang lain adalah okupasi dan klaster. Nah, skema KKNI itu sendiri biasanya terdiri dari beberapa klaster. Nah, untuk SMK, maka skema sertifikasi yang diizinkan oleh BNSP maupun Direktorat Pembinaan SMK itu adalah skema KKNI level 2 untuk 3 tahun dan skema KKNI level 3 untuk SMK 4 tahun. Skema KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan,
dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Nah, kita lihat skema KKNI itu ada 9 level, mulai dari level 1 hingga level 9. Kemudian kesetaraan dengan jenjang pendidikan formal bisa kita lihat di sini. Untuk sekolah menengah umum itu adalah mulai dari level 1 hingga level 3. Untuk SMK 3 tahun maka adalah SKKNI level 2, sementara SMK 4 tahun adalah KKNI level 3. Nah, KKNI level 3 ini menurut diagram ini adalah setara dengan D1. Sementara untuk level 4 itu setara dengan diploma 2. Dan seterusnya untuk level 8 itu setara spesialis dan level 9 itu setara dengan subspesialis. Nah, jenjang pendidikan non formal setingkat pelatihan dan pengalaman untuk level KKNI 1, 2, dan 3 itu adalah level operator. Sementara KKNI level 4, 5, dan sebagian 6 itu adalah level teknisi atau analis. Sementara level 6 sampai ke level 9 itu masuk ke dalam ahli. Untuk jenis skema sertifikasi yang lain yaitu skema sertifikasi okupasi nasional. Bisa kita lihat di sini untuk skema sertifikasi okupasi nasional itu adalah untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dibuat oleh otoritas nasional, berlaku nasional dan harmonis dengan skema sertifikasi internasional. Contohnya adalah asesor, analis, manajer, direktur, supervisor, dan tim leader. Kemudian skema yang terakhir adalah skema sertifikasi paket atau cluster. Nah, skema ini dikembangkan sesuai kebutuhan industri dan dibuat oleh komite skema LSP yang mewakili para pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi pada KKNI adalah didasari oleh SKKNI, di mana di halaman pertama dari KKNI biasanya menunjukkan SKKNI yang mana saja yang tercakup di dalam skema KKNI tersebut. Terus kalau kita lihat lebih jauh pada skema KKNI, maka di sini kita dapatkan adalah kode unit dan judul unit kompetensi, tetapi tidak dijelaskan mengenai elemen dan kriteria unjuk kerja. Sementara pada SKKNI itu sudah sangat jelas, sangat luas, mulai dari kode unit, judul unit, deskripsi unit, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan bagian dari SKKNI, unit-unit dari SKKNI dirangkum kemudian menjadi yang dinamakan dengan KKNI, level 2, level 3, dan seterusnya. Perbedaannya, ini yang dinamakan dengan SKKNI terutama merupakan keputusan Menteri Tenaga Kerja. Nah, penampakannya seperti ini. Kemudian yang dinamakan dengan KKNI seperti ini. Ini yang namanya Rangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Contohnya level 2 pada potensi keahlian analisis pengujian laboratorium. Nah, demikianlah Bapak Ibu semua perbedaan antara SKKNI dan KKNI.